Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Diwono, kelas 12 IPA 3. Saya akan membawakan tugas akhir PKN dengan judul Pengaruh Kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Guru pembimbing Ibu Yurisna, SPD. Daftar isi yaitu dengan bab 1, pengaruh kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan subjudul A, pengaruh positif dan negatif kemajuan IPTEK terhadap NKRI. Dan yang B, sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan IPTEK. A. Pengaruh positif dan negatif kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Pengertian IPTEK. Pengertian IPTEK adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Dapat juga dikatakan definisi IPTEK ialah merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan yang terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Pengertian ilmu sendiri merupakan suatu pemahaman akan pengetahuan yang memiliki fungsi untuk dapat mencari dan menyelidiki dan menyelesaikan suatu hipotesis. Ilmu yang menjadi pengetahuan telah mengalami uji yang layak dan terjamin kebenarannya. Perkembangan IPTEK yang sangat cepat memberikan manfaat yang luar biasa bagi kemajuan kehidupan umat manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik cukup besar, saat ini sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Selain itu, kemajuan yang sering diartikan sebagai modernisasi menjanjikan kemampuan manusia untuk mengendalikan alam melalui ilmu pengetahuan, meningkatkan kesejahteraan material melalui teknologi, dan meningkatkan efektivitas masyarakat melalui penerapan organisasi yang berdasarkan pertimbangan rasional. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan suatu bangsa tergantung pada penguasaan IPTEK. Dengan IPTEK pula, manusia dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya belum pernah dibayangkan. Meskipun banyak manfaat dan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat, namun kita juga tidak bisa menipu diri akan kenyataan bahwa IPTEK memiliki dampak negatif bagi masyarakat. Beberapa dampak negatif dari perkembangan IPTEK ialah sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi. Hal ini akan melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan, seperti konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. Oleh karena itu, kita harus melakukan evaluasi diri secara jujur, objektif, dan terbuka terhadap apa yang telah kita lakukan selama ini. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukannya, sebelum terlambat dan menghadapi era global. Tugas mandiri 3.1. Dan setelah ada membaca berita tersebut, jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Kita lanjut dengan materi. 2. Pengaruh positif kemajuan IPTEK. Yang pertama pada bidang politik. Pertama, timbulnya kelas menengah baru. Pertumbuhan teknologi dan ekonomi di kawasan ini akan mendorong munculnya kelas menengah baru. Kemampuan, keterampilan, serta gaya hidup mereka sudah tidak banyak berbeda dengan kelas menengah di negara-negara barat. Dapat diramalkan, kelas menengah baru ini akan menjadi pelopor untuk menuntut kebebasan politik dan kebebasan berpendapat yang lebih besar. Yang kedua, proses regenerasi kepemimpinan. Sudah jarang tentu peralihan generasi kepemimpinan. Ini akan berdampak dalam gaya dan substansi politik yang diterapkan. Nafas kebebasan dan persamaan semakin kental. Dan yang ketiga, di bidang politik internasional juga terdapat kecenderungan tumbuh regionalisme. Kemajuan di bidang teknologi komunikasi telah menghasilkan kesadaran regionalisme, ditambah dengan kemajuan di bidang teknologi transportasi.
telah menyebabkan meningkatnya kesadaran tersebut. Kesadaran itu akan terwujud dalam bidang kerjasama ekonomi, sehingga regionalisme akan melahirkan kekuatan ekonomi yang baru. Pada bidang selanjutnya, yaitu bidang sosial dan budaya. Pada bidang sosial, pengaruh positifnya yaitu mudah berkomunikasi dengan orang-orang pada jarak yang jauh. Yang kedua, waktu dan biaya lebih efisien. Yang ketiga, mempermudah mencari informasi yang ingin diketahui serta menambah wawasan dan pengetahuan. Yang keempat, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Yang kelima, informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Sedangkan pada bidang budaya, pengaruh positifnya yaitu kita dapat mengetahui budaya-budaya yang ada di negara lain. Yang kedua, teknologi yang ada dapat dikolaborasikan dengan budaya-budaya yang ada. Dan yang terakhir, dapat membagikan budaya yang ada di negara masing-masing. Tekanan kompetisi yang tajam di berbagai aspek kehidupan sebagai konsekuensi globalisasi akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan pekerja keras. Selanjutnya pada bidang ekonomi. Pengaruh positif pada bidang ekonomi yaitu produktivitas dunia industri semakin meningkat. Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. Yang ketiga, persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut kerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Yang keempat, semakin maraknya penggunaan TIK akan semakin membuka lapangan pekerjaan. Dan yang kelima, dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. Perusahaan dapat menjangkau pasar lebih luas karena pembeli mengakses internet tidak dibatasi tempat dan waktu. Dan selebihnya bisa kalian baca sendiri. Dan yang keempat, pada bidang teknologi informasi dan selanjutnya bidang ideologi, bidang mental, dan bidang pertahanan dan keamanan. Pada bidang pertahanan dan keamanan, pengaruh positifnya yaitu teknologi informasi dapat mempercepat penyampaian informasi, sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu pemerolehan personel militer mumpuni, yaitu dengan rekrutmen berbasis teknologi informasi. Dan yang ketiga, penggunaan program kecerdasan buatan untuk mensimulasikan formasi dan kekuatan musuh memungkinkan serangan terjadi efektif dengan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi. Selanjutnya kita membahas pengaruh negatif kemajuan iptek. Yang pertama pada bidang politik, yaitu penggunaan persenjataan canggih untuk menyerang pihak lain demi kekuasaan dan kekayaan. Yang kedua, terorisme yang semakin merajalela. Dan yang ketiga, kurangnya privasi suatu negara akibat keberkerahasiaan yang tidak terjamin. Dengan semakin canggihnya alat-alat pendeteksi. Pada bidang berikutnya, yaitu pada bidang sosial dan budaya. Pertama, pada bidang sosial, yaitu maraknya perilaku menyimpang yang terjadi di kalangan masyarakat pada dan umumnya dan khususnya remaja. Kedua, timbulnya kejahatan publik. Dan yang ketiga, manusia menjadi malas. Kurangnya interaksi langsung antara manusia karena mereka lebih senang mengutarakan pembicaraan melalui dunia maya atau jejaring sosial. Dan pada bidang budaya, yaitu budaya yang ada bisa diklaim oleh orang lain. Yang kedua, dapat merubah budaya yang telah ada karena perkembangan iptek yang cukup pesat. Dan yang ketiga, kehilangan jati diri budaya yang ada di negara tersebut, serta hilangnya semangat nasionalisme. Pada bidang ekonomi, pengaruh negatifnya yaitu terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan, seperti konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan.
Yang ketiga yaitu adanya aksi tipu menipu dalam proses jual beli online yang dapat merugikan beberapa pihak. Dengan jaringan yang tersedia seperti yang terdapat pada beberapa situs yang menyediakan perjudian secara online, para penjudi tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk memenuhi keinginannya. Dan yang terakhir, resistensi membeli secara online. Bagi orang awam yang belum pernah berinteraksi secara online akan merasa janggal ketika harus bertransaksi tanpa bertatap muka atau melihat penjualnya. Belum lagi ketakutan bila pembayaran tak terkirim atau tak diterima, atau barang tak dikirim, atau bahkan barang dikirim tetapi tak diterima. Selanjutnya itu ada bidang teknologi informasi, bidang ideologi, serta bidang mental. Nah, yang selanjutnya itu pada bidang pertahanan dan keamanan. Pengaruh negatif pada bidang ini yaitu penyalahgunaan satelit oleh para teroris seperti melacak kondisi tempat mereka yang akan melakukan kejahatan. Kedua, melalui media internet, pelaku teroris dapat berkomunikasi dengan sesama teroris maupun untuk mencari pengikut. Yang ketiga, munculnya perang informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi karena sifat penggunaan sistem secara bersama. Yang keempat, berkaitan dengan teknologi senjata pemusnah massal atau Weapon of Mass Destruction or WMD, serta senjata seperti senjata nuklir dan senjata biologi. Dikhawatirkan akan menjadi ancaman terbesar bagi suatu negara bila digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan yang terakhir, munculnya perang dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pada makalah ini, terdapat tugas kelompok yang dapat diselesaikan secara berkelompok. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Yang pertama, sikap menghadapi pengaruh positif kemajuan iptek. Sikap yang harus kita hadapi yaitu dengan sikap yang optimis bukan pesimis. Karena adanya harapan besar dari hasil iptek yang dapat dibagikan bagi kesejahteraan manusia. Yang kedua, dengan sikap arif dan peduli dengan iptek. Dan yang ketiga, dengan sikap menerima kemajuan iptek dengan tidak meninggalkan nilai-nilai keimanan. Dan yang terakhir, menerima segala perkembangan teknologi dan mengikutinya. Namun, dengan mempertimbangkan antara kebutuhan dan keinginan dalam penggunaannya, dan menyaring dengan cermat sebelum menggunakan ataupun memilih teknologi terbaru tersebut. Yang kedua, sikap menghadapi pengaruh negatif kemajuan iptek. Yang harus kita lakukan yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dampak negatif kemajuan iptek merupakan sebuah realita yang mau tak mau harus dihadapi bila bangsa Indonesia ingin tetap hidup sebagai bangsa yang berdaulat di dunia. Cara untuk menghadapi dampak negatif kemajuan iptek yaitu dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya melalui pendidikan. Melalui pendidikan yang optimal, bangsa Indonesia dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat bersaing di kancah dunia internasional. Cara yang kedua yaitu meningkatkan kualitas nilai keimanan dan moralitas bangsa. Dampak negatif kemajuan iptek membuat budaya antar bangsa saling memengaruhi. Karenanya, keberadaan nilai-nilai keimanan dan moralitas menjadi sangat penting. Sebab nilai keimanan dan moralitas menjadi sangat penting. Sebab nilai-nilai keimanan dan moralitas itulah yang mampu mengatasi dampak negatif dari kemajuan iptek. Sebagai kaum muslim, kita hendaknya menanamkan nilai-nilai Islam di kehidupan sehari-hari. Kita hendaknya menjalankan syariat Islam, mengetahui mana yang halal dan haram, sehingga kita dapat memilah-milah pengaruh dari luar. Moralitas bangsa juga harus ditingkatkan di dalam dampak negatif kemajuan iptek ini. Moralitas bangsa cenderung menurun kualitasnya. Ini tidak lepas dari tanggung jawab orang tua, guru, dan pemerintah. Salah satu solusinya adalah melaksanakan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya, mendorong dan mendukung upaya memperjuangkan keadilan antar bangsa.
Dan yang terakhir, salah satu dampak negatif kemajuan iptek adalah saling berkaitannya antara satu negara dengan negara lainnya, baik dalam bentuk kerjasama ataupun persaingan global. Dalam makalah ini terdapat juga refleksi yang bisa dikerjakan oleh Ananda sekalian. Dan yang terakhir yaitu rangkuman. Yang pertama, kata kunci. Kata kunci yang harus Anda pahami dalam mempelajari materi pada bab ini adalah pengaruh negatif, pengaruh positif, kemajuan iptek, dan globalisasi. Yang kedua, inti sari materi. Kemajuan iptek tentunya memberikan pengaruh bagi kehidupan sebuah bangsa, baik itu pengaruh positif maupun negatif. Kemajuan iptek telah menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Kecanggihan alat komunikasi yang ditandai dengan munculnya internet secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya, sehingga kita secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Di dalam usaha pengembangan dengan cara pemanfaatan iptek, setiap manusia Indonesia harus memiliki kearifan dan berpegang pada prinsip moral. Dengan demikian, pemanfaatan iptek dalam kegiatan pembangunan tidak akan merusak lingkungan hidup. Akan tetapi, kalau iptek dimanfaatkan tanpa kearifan dan tidak dengan pertimbangan moral, kecenderungan untuk merusak lingkungan lebih besar. Dan yang terakhir, ada 3 alternatif sikap yang bisa diambil oleh bangsa kita dalam menghadapi kemajuan iptek ini. Pertama, menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. 2, menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Yang ketiga, bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu kita mengambil hal-hal positif dari kemajuan iptek dan membuang hal-hal negatif. Daftar pustaka, ya itulah presentasi makalah tugas akhir PKN dengan judul Pengaruh Perkembangan Iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya Raditya Diwono, undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.